Jadi di sanggar sanggar apa? Prawirotomo. Sanggal Prawirotomo kami sedang berkumpul teman-teman muda Buddha Jaya Wisnu untuk nggelaraken sembahyang bersama-sama, semedi bersama, sinau bersama-sama. Pangestune para sepuh, para kadang semuanya, kita masih menjaga dan melestarikan adat dan patrap leluhur kita. Rahayu masipun. Rahayu. Rahayu Balan. Rahayu. Rahayu Mas Era. Mbak Evi rahayu. Rahayu. Mas Hari Rahayu. Om rahayu. Rahayu. Mbak. Oke teman-teman, persiapan untuk sembahyang. Nanti kita semedi bareng-bareng dipimpin oleh Mas Krisno. Kebetulan Mas Krisno ini sedang puasa. Jadi Mas Krisno biar mandegani yang di depan agar bisa nyengkuyung teman-teman kaula muda ini. Semangat terus melestarikan adat dan tradisi leluhur Nusantara. Mardika Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik teman-teman, selamat bertemu kembali di channel saya Saluku Tunggal. Sebelumnya saya sapa dulu narasumber kita, yaitu dua orang pemuda yang menurut saya sangat spesial sekali terkait dengan hal spiritualitas. Saya sapa dulu teman sahabat saya ini sebelumnya, Mas Waskito dan Mas Fahmi. Saya ucapkan rahayu Mas. Rahayu, rahayu. Jadi dua narasumber teman kita ini akan bercerita tentang pengalamannya di laku spiritual. Mas Fahmi bercerita ke saya itu kemarin ada hari yang spesial menurut jenengan. Itu menurut cerita awalnya ya apa Mas? Menurut cerita awalnya sehingga sampai bertemu dengan Mas Waskito, kemudian diajak berspiritual sehingga menjadi hari yang spesial buat Anda. Pertama ya apa sih Mas kronologis? Ya, mulanya itu kan kita ini udah berteman lama, cuman udah berapa bulan itu nggak pernah ketemu. Sama Mas Waskito itu sudah kenal lama? Sudah kenal lama. Lama nggak ketemu? Lama nggak ketemu. Biasanya kan ngajak ngopi kok. Lama nggak ngajak ngopi. Iya, Mas Waskitonya ini saya WA sini yo. Saya ke sana. Ke rumahnya Mas Waskito. Mas Waskito. Ya di sana bincang-bincang. Terus berapa jam? 3 jam, sekitar 2-3 jam mulai sore 2-3 jaman. Ternyata Mas Waskito ini ada acara di Surabaya. Pas sampai ketemu dengan Mas Waskito di rumahnya, ternyata Mas Waskito punya agenda. Lanjut cerita Mas. Itu saya diajak, ikut. Ini ada acara spiritual di Surabaya. Terus saya nggak pikir panjang, langsung ikut aja. Ikut akhirnya. Jadi gak ero Mas ya bentuk spiritualnya modelnya apa waktu diajak Mas Waskito. Gak ngerti, niatnya memang dolan ya Mas ya. Niatnya memang bermain di. Nah, waktu itu juga saya ada masalah juga sih. Masalah ekonomi. Saya ini sharing sama Mas Waskito. Diajak ikut ke sana saya. Acara itu di sana saya nggak tahu apa-apa. Benar-benar nggak
tahu apa-apa di sana. Siapa ya? Ternyata Mas acara waktu diajak Mas Wasito itu acaranya apa itu? Acara semedi. Oh semedi, jadi Iya. Mas Wasito ini ngajak sampean ke acara semedinya, Iya. semedi rutinnya. Padahal sampai niatannya dolan ya, Iya. dolan nang namanya Mas Wasito. Nah, lanjut cerita Mas, setelah itu ke Surabaya. Iya. Di mana itu Mas tempatnya? Di Sanggar apa? Sanggar Manuan di mana daerah mana? Prawirotomo. Oh Sanggar Prawiratama. Sampai diajak ke sana sama Iya. Mas Wasito. Ternyata agendanya adalah acaranya apa Mas? Acara semedi saya nggak tahu sebelumnya, cuman acara yang ngajaknya itu cuman acara apa ya, ada perkumpulan gitu aja, nggak tahu kalau di situ di dalamnya ada semedi. Saya nggak tahu sama sekali. Terus Mas di acaranya Mas Wasito ketika sampean diajak itu, sampean akhirnya bagaimana? Ikut semedi? Ikut acara ritual itu ya? Ikut. Nggih. Waktu itu memang agendanya Mas Wasito ini memang hari itu agendanya adalah semedi ya Mas ya, sembahyang rutin lah istilahnya orang Jawa bilang. Nah, sampean akhirnya ikut semedi itu Mas. Ikutin. Nah, terus bagaimana Mas? Sampean tanpa tahu apa-apa akhirnya mengikuti proses semedi itu. Nah, yang menarik, apakah sampean punya cerita menarik Mas ketika mengikuti proses semedi itu? Gini, sebelumnya itu kan saya memang ada masalah ekonomi yang akhir-akhir ini itu turun drastis. Dan saya itu katanya kan meditasi itu bisa ya itu tadi semedi itu bisa mengatasi masalah. Pikiran saya gitu, cuman taunya gitu. Sebelumnya saya nggak pernah dikasih tahu sama Mas daerah, Mas Kito masalah itu bisa nyelesain masalah pada anak tahu. Saya coba aja ikut semedi itu, saya renungkan. Pertama saya kan gelap waktu itu, ruangannya gelap. Dalam proses medinya lampunya dimatikan Lampunya itu duduk biasa atau bersila? bersila. Dengan patrapnya Ya, Mas pakai Wasito. baju Pakai busana sorban sama belangkon ya. pakai Cuman belangkon. saya waktu itu nggak pakai sarungnya itu. Jari. Saya nggak bawa apa-apa. Nggih. Lanjut cerita Mas. Pas waktu meditasi lampu dimatikan, terus ada kayak menyan itu, asap menyan itu. Dan saya takut, dan pertama kan takut saya. Takut pertama. Merasa asing ya Mas ya? Merasa asing sekali ya, baru dengan pertama kali itu. Media kemenyan acaranya Mas Takut. Wasito. Di situ saya renungkan. Saya gelap itu, saya diem. Pertama masih bergejolak masalah-masalah itu. Terus akhirnya saya turunkan masalah itu, hilangkan pelan-pelan. Saya ke bawah. Bisa tenang sampai saya itu merasanya itu apa namanya, kayak ringan badan saya, Terasa enteng gitu. ringan sekali. Kayak tadinya itu kaki itu kayak kesemutan sekali, sakit rasanya, kan duduk bersila lama kan, sakit, tiba-tiba hilang rasa itu, hilang sendiri. Saya pejamkan mata, terus akhirnya muncul kayak gelombang cahaya, percikan kayak sinar, tapi tipis, sinar tipis, Banyak kan ya? kayak hujan. Oh siap, kayak hujan meteor ini ya? Hujan Cahaya. itu antara warna merah sama biru Siap, lanjut Pak. gabung, jadi semakin dia jauh kan, jauh kecil ya, semakin besar nyampur jadi warna ungu. Oh siap. Rambut jadi warna ungu, terus kan ke sini ke mata. Nabrak ya Mas ya? Ya itu rasanya kayak didorong. Rasanya kayak Didorong. koyok kesurung ini Mas, dengan cahaya itu ya. Nah, kalau didorong. Pertama kali kan kaget saya, nggak tahu efeknya seperti itu. Saya buka mata lagi, otomatis takut kan? Karena takut ya melihat proses. Ya, ini sampai ndredeg. Iya, lanjut Mas, ini lebih
natural. Cewek Indonesia. Itu pas saya buka mata itu, kan tadinya kan gelap, nggak kelihatan sama sekali kan. Lampu dimatikan ya. Itu tiba-tiba saya bisa ngelihat depan saya, kan saya nggak tahu gerakan meditasi itu tangan seperti ini kan, saya nggak tahu sama sekali kan. Saya ngikutin sebelah, ngikuti gaya yang di sebelah. Pertama saya nggak ngelihat sama sekali gerak tangan orang sebelah saya itu seperti apa, nggak pernah nggak lihat. Tapi ketika saya buka mata dan ketika buka mata tadi lihat itu agak terang gitu, kelihatan semua orang-orang, gerak tangannya saya tirukan, waktunya gini saya ikut gini juga. Kelihatan. Terus saya kan kaki saya capek kan, saya luruskan sedikit, terus balik lagi, bismillah lagi, saya kosongkan lagi, saya coba lagi itu kayak apa sih itu sebenarnya, karena pengen tahu kan ya. Nggih. Coba lagi, setelah berjalan berapa menit itu muncul lagi Cahaya itu Mas. cahaya, tapi dalam bentuk dalam bentuk bunker. Oh, yang tadinya percikan terus menyatu jadi bulat puseran bulat pelan. Nah itu yang saya paling takut itu. Oh, yang kedua tadi Mas ya. Paling takut lama itu. Warnanya apa Mas waktu itu? sama Warna apa? merah Merah sama sama biru. biru yang ditemui ya. Lebih dominan ke merah sih yang terakhir itu. Lebih dominannya ke merah. Sama warna kan ngeblend warna, jadi warna agak keunguan, agak keping-pingan gitu. Ngeblend warnanya itu kayak, tapi dominan merah waktu itu. dominan ke merah. Siap, lanjut cerita Mas. Nah itu kan warna-warna itu saya amatin terus, saya ikutin. Saya tuh kayak mau lepas gitu modelnya. Kayak mau diangkat. Sampai cerita ini kayak berkaca-kaca loh Mas, kayak agak nangis. Saya ndredeg gitu. Waktu itu ya Mas ya, karena nggak tahu apa-apa, takut saya. Takutnya itu apa? Pertama, saya takut kesurupan. Oh siap. Tapi saya nggak tahu sama sekali soal masalah ini. Sehingga muncul warna itu Mas dalam cahaya itu. Kayak sampai kak bisa ngeri kata-kata ini. Ngeri, kayak mau dicabut gitu modelnya. Oh iya. Kayak mau dicabut. Saya lepaskan. Saya buka mata lagi, semakin terang. Asap banyak, kelihatan asap. Yes, gitu aja. Oh gitu ya. Terus habis itu menjamkan mata enggak Mas? Dari yang pertama itu percikan cahaya menyatu jadi satu, terus ya itu kan percikan itu saya buka mata lagi. Buka mata. Pertama takut ya. Terus yang kedua saya pejamkan mata lagi itu. Muncul lagi ya. Luar biasa, muncul lagi. Di situ saya yang kedua itu takut. Benar takut. Akhirnya kayak mau dicabut tadi. Mau dicabut rasanya. Nggak bisa diungkapkan ya. Nggih. Baik, saya akan beralih ke Mas Waskito ini. Karena beliaunya yang mengajak Mas Fahmi. Yang awalnya itu dolan ngono Mas nangoni sampean karena curhat ada persoalan hidup, terutama soal ekonomi ya Mas Fahmi ya. Awalnya sudah kenal lama, terus akhirnya kembali ketemu lagi menghampiri Mas Waskito. Nah sebenarnya Mas, yang ingin saya tanyakan adalah waktu itu sampai punya agenda apa? Itu yang pertama. Tadi mengkonfirmasi Mas Fahmi. Agenda enggak ada. Agenda enggak ada dan enggak ada rencana. Cuma di sini ada undangan dari sahabat saya, kakak saya nanti Mas Sahdi dan Mas Andi Peci. Ada agenda untuk rapat atau untuk sesuatu pembahasan konteks organisasi mungkin. Ya. Dan juga ada ranah rutinan semedi. Pas waktu itu kebetulan agendanya rutinan semedinya sampean Mas ya. Di kepercayaan sampean ya. Namanya sembahyang atau semedi gitu ya. Nah, sampean mengajak Mas Fahmi waktu itu. Waktu itu ya, mau ikut atau enggak. Oh, sampai tawarin dulu. Ayo dengan aku Mas.
Dan ini Mas, menurut jenengan apakah ada keterhubungannya energi ketika dia curhat masalah tadi? Ada ya menurut sampean ya. Sehingga sampean sekalian tuntaskan, sampean bawa ke acara jenengan pada saat waktu itu adalah semadi. Nah, saya ingin konfirmasi Mas dengan penemuannya Mas Fahmi tadi. Dia kan cerita bahwa di dalam semadi acara jenengan itu dia menemukan cahaya-cahaya banyak sehingga mengumpul jadi satu. Itu di step pertamanya Mas Fahmi waktu mengikuti semedinya sampean. Sampean saya konfirmasi itu proses apa Mas sebenarnya? Pemurnian Oh, iya. Lanjut. dari segala negatif yang ada di dalam tubuh dia untuk masuk ke ranah dimensi atau alam yang beda. Dalam konteks cahaya nanti saya sebutkan ya. Nggih. Ini untuk pemurniannya prosesnya mungkin seperti itu tadi. Pembawaannya. Jadi awalnya Mas Fahmi ini mengalami proses pemurnian dalam tubuhnya sehingga muncul percikan cahaya. Netralisir alami dari Panjenengan Gusti dan vibrasi dengan alam semesta dan leluhur kita. Kurang keras Mas, kurang keras. Pemurnian Pemurnian antara vibrasi manusia dengan alam dengan alam. dengan Panjenengan Gusti dan leluhur yang menjangkumi kita waktu kita semedi. Oh gitu. Nggih. Jadi itu pembersihan dirinya ya, pembersihan yang energi yang didapat dalam di konteks permasalahan itu dan saya karena awalnya Mas Fahmi datang ke sampean dia curhat masalahnya ya, sehingga sampean bawa ke proses semedi, akhirnya Mas Fahmi menemukan. dan saya juga tidak berbicara apapun, melok buktikan gitu. Intinya dari saya pribadi seperti itu, tanpa kita ada tidak membuktikan kan tembung jari. Ada di sini kan bisa menceritakan kenyataan seperti itu. Oh, meditasi atau seperti ini. Siap. Jadi itu pemurnian ya Mas ya. Pemurnian Pemurnian. mungkin level sudah masuk kategori alam yang beda dari wadah kasar ini akan dari sini. Seperti itu. Oh gitu. Dimensinya metafisik, spiritual, supernatural. Luar biasa Mas. Waktu itu proses meditasinya itu, proses semedinya itu seperti apa sih Mas? Kan Mas Fahmi kan gak ropo-ropo, gak tahu apa-apa, sehingga sampai bawa ke proses semedi mau tata cara semedi mau ya apa Mas kok iso membawa Ya, Mas Fahmi dalam cahaya, menemukan cahaya. untuk bahasa umum mungkin ya, Nggih. untuk kita untuk sowan atau kita bahasa menyembah memuji dumateng Gusti kang kesami tadi, dan kita sowan dumateng leluhur kita yang agung yang suci ini dan alam semesta. Siap. Tiga hal itu. Selaras dengan kita. Patrapnya gimana Mas? Sendakep Seluruh tunggal. Sendakep Saluku Tunggal ya. Waktu itu duduk bersila dengan metode Sidakep Saluku Tunggal. Nggih. Lanjut Mas, saya ingin konfirmasi lebih lanjut karena yang pertama Mas Fahmi tadi menemukan cahaya, percikan cahaya hingga menjadi satu, dia merasa takut. Dia merasa bahwa apa iki? Karena tidak pernah ditemui ya Mas ya selama pengalaman hidup. Saya nggak pernah semedi atau sama Saya sekali. itu lah sebuah anugerah. Anugerah ya Mas. Belas asini dumateng Siap. Welas asine teko panjenengan Gusti. terus niku. Karena keselarasan tiga hal Iya. tadi. Dan dia menaruh semua beban tepat pada Proses itu. Iya. Terus konfirmasi lagi Mas, yang kedua ini kan yang pertama adalah pembersihan, pemurnian, penyelarasan. Terus Mas Fahmi ini takut, terus melek matanya melek, terus kemudian penasaran, dia memulai lagi memejamkan mata gitu ya Mas Fahmi. Nah yang kedua ini lebih menarik lagi, beliaunya menemukan cahaya itu lagi tapi dalam bentuk yang ungkul, bulat terus melingkar muter gitu ya Mas ya. Itu warnanya dominan biru merah. Nah yang kedua ini apa Mas Vito? ya kalau kita sebagai manusia Nggih. standarnya kita manusia mungkin untuk menjelaskan dengan bahasanya sulit. Tapi saya sampaikan secara kebesaran panjenengan Gusti. Siap. Bentuk cahaya ilahi.
luar biasa. Ini kalau kita mau memfilter menyerap dalam bentuk lagu metafisik, spiritual dan supranatural, menemukan jati diri atau rasa jati diri. Rasa sejati tadi. Jadi Mas Fasmi masuk dalam Iya, fase itu ya Mas. anugerah istilahnya itu dapat belas kasihan Dari panjenengan Gusti. Karena kemurnian dia, tinggal dia ketulusan kedepannya dia. malahnya gimana. Oh siap. Geng. Itu Dan manifestasi nggak ada tanda-tanda apa gitu, nggak ada. kalau tanda-tanda itu mungkin seperti ini, fenomena alam atau mena itu suatu petunjuk dari pandangan Gusti itu ada sebenarnya. Mungkin Mas saya Fahmi tidak boleh bisa tanya. menganggap kita yang mendapatkan respon itu. Mungkin seperti itu. Jadi kedepannya enggak masalah Mas itu. Lebih baik, tinggal Lebih baik ya. secara spiritnya gimana? Kita sadar nggak akan spirit kita, kita akan sadar akan diri kita. Nah ini Mungkin Mas, kalau kita sadar itu akan masuk ke level yang lebih tinggi lagi. ini saya mau tanya ini, yang Ya. rasanya mau kayak terbang itu emang normal, Normal. kayak Anda mau Anda kan sadar. Saya kan sadar. waktu itu saya pejamkan mata itu hampir nggak sadar saya, Nggak sadarnya gimana? hampir hilang gitu modelnya. Rasanya. Rasanya Tapi kita kan masih ingat di pikiran kita. masih bisa Nah, itu buka masih mata. kategori sadar. Nah, di proses ini kita diberikan suatu proses untuk pemurnian secara raga kasar ke raga halus. Ya seperti itulah proses itu. Sejatinya hidup kan di raga halus sih yang kita perlu banyak gali. Tapi itu nggak bahaya mas. Sangat baik. Maksudnya kan saya takutnya itu kesurupan, soalnya kan Enggak. nggak tahu masalah-masalah gitu. Kalau menurut saya pribadi yang sudah banyak melakukan samadhi Olah atau rasa. meditasi olah rasa, ini banyak hasil positif dari teman-teman yang sudah ikut. Oh Suatu peningkatan hidup, pemahaman hidup, aktif, ngaji urip banyak bahasan. Kalau kita masuk ke ranah yang ini kan jarang. Waktu kemarin ketepatan aja dia mau ikut ya monggo, memang sudah teratur jalur seperti itu mungkin. Jadi masalahnya Mas Fahmi sedikit bebannya agak setelah semedi kemarin gimana? Rasanya memang ringan pada saat dia, tapi konteks dia kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah disitulah yang dihadapkan permasalahan hidup ini, menyikapi kita gimana. Kita melihat suatu masalah itu atau kita melihat kebesaran panjenengan Gusti. Kalau kita melihat kepanjangan Gusti, kita ada solusi, ada jalan keluar. Jadi Mas Fahmi harus bisa itu ya, memfilter gitu ya dan dan mengaplikasikan dalam hidup itu. Misalnya, sarannya Mas Wasito gitu ya. iya istilahnya jaga hati yang iman kita harus benar-benar pegangan benar sama panjenengan Gusti. Siap. Itu akan ada suatu perubahan. Yang sempat disangka-sangka kan ikutnya ini nggak direncanakan, Iya ya. suatu ketepatan ya. Kalau nggak ada rencana semua diatur oleh panjenengan Gusti nggak membuat jalan kan berikut. Iya. Jadi itu memang sudah kehendaknya Gusti. Alami, murni. Pertanyaan saya Mas, ini karena saya kan punya pengalaman dan pernah dengar Nggih, apakah cahaya itu sedulur papat kali mau pancernya Mas Fahmi. benar. Oh Memiliki siap. suatu kurang lebih seperti itu. Janji. Dan sifat-sifat manifestasinya itu. Tapi kenapa Mas kok dominan warna merah? Merah mungkin cenderung di suatu Pembersihan ya. ego, isu emosional yang lebih unggul atau lebih tinggi. Lebih Karena mengandalkan akal kekuatan Hmm. tanpa berpegangan sama panjenengan Gusti. Istilah Memang- dalam bentuk imannya. Memang Mas Fahmi mengalami sebelum ketemu Mas Era itu emosian. Iya ya, emosi terus makanya Saya banyak masalah saya ini. numpuk sehingga jadi emosi tadi Beban ya, Kak. hidup mungkin istilahnya. Itu ya Mas itu ya. Oh siap. Ini luar biasa pengalaman Mas Fahmi. Ada pertanyaan buat penemuan yang sampean alami ke Mas Waskito. Ya itu tadi, itu kan kayak kode gitu kan. Saya kan nggak tahu artinya apa. Saya perlu belajar lebih banyak kayaknya. Iya. Mas Waskito, apakah ada step lanjutan untuk Mas Fahmi setelah dia ikut proses medi kemarin, menemukan satu keistimewaan?
Apakah ada tahap selanjutnya? Ada. Saran jenengan bagaimana? Saran saya lebih baik memperdalam spirit atau lebih mendekatkan diri dengan panjenenganipun Gusti untuk belajar menata hidup lebih baik, untuk belajar ngaji urip lebih benar lan benar. Karena di sini ada pengetahuan tentang hidup yang akan diberikan. Siap. Generasi yang sebelumnya kita tidak tahu, secara penglihatan kasat tahu, tapi secara penglihatan panca indera nggak tahu. Mungkin dengan sendirinya kalau lebih dekat, konteksnya lebih menempat memuji Tuhan yang Gusti lebih intim, ya ini akan terbongkar semua. Oh siap. Panca indera atau cakra ini akan tajam. Akan terbuka ya Mas ya. Ya kurang lebih seperti itu. Atau di ajenanya atau mata ketikanya, ada di rasanya atau di apa, itu akan lebih tajam. Langkah ke depan. Iya ya. Tinggal individunya atau orangnya gimana melangkah atau mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Siap. Ketika dalam proses spiritualnya menemukan seperti itu, tidak cukup ya Mas ya, harus diimplementasikan dalam Wajib. kehidupan sehari-hari, termasuk jangan emosian, terus terlalu bisa meredam diri dengan situasi dan kondisi Mungkin yang kendala dialami. hidup seperti ini, Kang Saril. Nggih. Kita sebenarnya mulai kecil sampai besar ini sudah diberikan pelajaran atau pengalaman hidup atau ngaji urip. Dan masalah yang terjadi sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Mungkin kepekaan pikiran atau batin kita yang mungkin kurang merespon. Oh itu. Misalnya sedulur Bapak juga memberikan pemahaman. Sinyal ya Mas. Ya, temaraga kasar kita nggak bisa menangkap. Biasanya melalui mimpi atau melalui petunjuk orang lain yang berbicara. Cuma kita nggak peka. Umpama kita peka paham. Iya, mengirimkan Bapak. Kadang orang kan tersinggung. Nggih. Jadi memang butuh diarahkan ya Mas ya, dengan apa? Ya, ininya kita saling Menguatkan. melengkapi, saling menguatkan sama-sama belajar. Saling melengkapi gitu ya. Kalau pengarahan pasti ya orang sudah diberikan suatu ibarat ketebalan pengertian atau dinamo juga harus wajib memberikan arahan. Yang notabene kita nggak merasa mampu atau merasa pintar atau merasa gurui, tapi semua ini kan ulas hasilnya Jumatan Gusti. Sama Pulau, Mas Fahmi juga, tinggal kita gimana mengarahkannya nanti ke depan. Sama-sama belajar istilahnya. Di generasi muda sekarang kan mungkin sudah agak berkurang untuk pengetahuan seperti ini. Jadi luar biasa Mas Fahmi ya, tanpa diduga ternyata sampai mengikut proses berspiritualnya Mas Waskito sehingga menemukan cahaya yang sampai rasakan tadi ya. Apakah kepingin lanjut Mas ketika sudah dijelaskan oleh Mas Waskito? Sebenarnya dari dulu tuh saya pingin banget belajar ya, cuman waktu aja nggak pernah ketemu waktunya. Kebetulan kemarin tuh Luar biasa ini langsung respon aja, langsung ikut gitu. Iya, yang nggak di sana tiba-tiba di rumah. Ya sebelumnya cuma kontak, cuma nggak ketemu Ham ya. Iya, kangen Jadi aja. itu langsung ke rumah. pada saat momen yang tepat. Iya, saya juga baru datang sebenarnya. Oke. Untuk closing statement Mas ya, dari pengalamannya Mas Fahmi, terus jenengan jelaskan untuk masukan bagi teman-teman yang melihat video ini, pesannya apa Mas? Pesannya yang mungkin untuk kita yang ingin masuk ke ranah sini atau ke pengetahuan atau fisik spiritual lebih banyaklah mengasah dan lebih banyak di malam hari lebih introspeksi diri dan mendekatkan diri pada penyerahan Gusti. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada yang mendukung, cobalah bermeditasi. Istilahnya era tahapan awal ala Waskito lah bahasanya seperti itu. Bisa. Nggih. Ya, ada yang ditanyakan Mas Fahmi selain Nanti aja. sudah cukup internal aja. Nggih. Ya, terima kasih cerita pengalamannya Mas Fahmi, terus Mas Waskito. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk bagi jenengan ketika mancik ya, ibaratnya melangkah ke arah spiritualitas. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi jenengan dan termasuk saya dan kawan-kawan yang lain. Semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya dan cerita pengalamannya.
kami ucapkan salam rahayu, rahayu, rahayu.